Makna pertemuan Anies Baswedan dan Gibran Rakabumi. Kurang dari 2 tahun lagi, kita akan kembali mengalami pesta demokrasi nasional. Pemilu yang di dalamnya ada pileg dan pilpres insya Allah akan dilaksanakan pada bulan Februari 2024. Seperti biasa, makin dekat waktu pemilu, makin tinggi tensi politik tanah air. Berbagai partai politik melakukan manuver sesuai strategi yang akan mereka jalankan demi meraih kejayaan. Bila telah menyangkut masa politik, banyak hal bersifat sensitif dan selalu dikaitkan dengan politik. Pertemuan dua orang tertentu bisa diartikan, ditafsirkan beraneka ragam. Seperti yang terjadi Selasa kemarin, pertemuan antara Anies Baswedan dan Wali Kota Solo sekaligus putra sulung Presiden Jokowi memetik berbagai komentar. Ada yang positif, ada juga yang negatif, biasanya namanya juga politik. Sebenarnya apa sih makna di balik pertemuan dua orang ini? Setiap orang berhak untuk menafsirkannya sesuai dengan pendapatnya masing. Pertama, pertemuan mereka yang pertemuan biasa, tidak harus benar-benar mengundang unsur politik yang kental. Pertemuan mereka hanya berniat sarapan pagi dan berangkat bersama ke suatu acara. Tapi namanya pertemuan dua insan politik yang sering ditafsirkan sebagai dua orang yang berbeda, tentu menarik untuk di hati. Khususnya bagi para politikus anggota partai politik tertentu. Kedua, pertemuan Gibran dan Anies agak mirip pertemuan Gibran dengan Rocky Gerung beberapa waktu lalu. Rocky dan Anies sering ditafsirkan sebagai orang yang berada di seberang Jokowi. Gibran, saya kira tidak merasa dirugikan bertemu dengan Anies. Mereka sama-sama pernah memimpin sebuah kota. Gibran masih memimpin kota Solo, sedangkan Anies pernah jadi gubernur DKI Jakarta. Ketiga, dalam pertemuan ini keduanya sama-sama diuntungkan. Anies akan mendapat efek positif. Orang yang selama ini resisten dengan Anies merasa ternyata Anies bisa bertemu dengan Gibran yang merupakan putra sulung Jokowi. Resistensi kepada Anies mungkin saja berkurang seiring pertemuan Anies dan Gibran. Kemudian Gibran pun akan mendapat saran yang bermanfaat dari Anies yang pernah satu periode memimpin kota besar seperti Jakarta. Hal ini sangat bermanfaat bagi Gibran dalam memimpin kota Solo. Pertemuan ini pun harus disikapi secara positif oleh masyarakat awam yang hanya menyimak perpolitikan sekilas. Jangan sampai masyarakat baperan dalam hal dukung-mendukung seorang baik di tingkat pileg maupun pilpres. Karena orang yang kita anggap berlawanan dalam suatu momen tertentu akan bertemu dan penuh canda tawa. Jadi alangkah baiknya jika masyarakat tidak terlalu fanatik dalam hal dukung-mendukung. Lebih baik sedang saja, hingga jika kalah ya biasa saja, tidak sampai mengalami kekecewaan yang berlebihan. Biasa saja. Makna pertemuan Anies Baswedan dan Gibran Rakabumi. Kurang dari 2 tahun lagi, kita akan kembali mengalami pesta demokrasi nasional. Pemilu yang di dalamnya ada pileg dan pilpres insya Allah akan dilaksanakan pada bulan Februari 2024. Seperti biasa, makin dekat waktu pemilu, makin tinggi tensi politik tanah air. Berbagai partai politik melakukan manuver sesuai strategi yang akan mereka jalankan demi meraih kejayaan. Bila telah menyangkut masa politik, banyak hal bersifat sensitif dan selalu dikaitkan dengan politik. Pertemuan dua orang tertentu bisa diartikan, ditafsirkan beraneka ragam.
Seperti yang terjadi Selasa kemarin, pertemuan antara Anies Baswedan dan Wali Kota Solo sekaligus putra sulung Presiden Jokowi memetik berbagai komentar. Ada yang positif, ada juga yang negatif, biasanya namanya juga politik. Sebenarnya apa sih makna di balik pertemuan dua orang ini? Tiap orang berhak untuk menafsirkannya sesuai dengan pendapatnya masing. Pertama, pertemuan mereka yang pertemuan biasa, tidak harus benar-benar mengundang unsur politik yang kental. Pertemuan mereka hanya berniat sarapan pagi dan berangkat bersama ke suatu acara. Tapi namanya pertemuan dua insan politik yang sering ditafsirkan sebagai dua orang yang berbeda, tentu menarik untuk di hati. Khususnya bagi para politikus anggota partai politik tertentu. Kedua pertemuan Gibran dan Anies agak mirip pertemuan Gibran dengan Rocky Gerung beberapa waktu lalu. Rocky dan Anies sering ditafsirkan sebagai orang yang berada di seberang Jokowi. Gibran, saya kira tidak merasa dirugikan bertemu dengan Anies. Mereka sama-sama pernah memimpin sebuah kota. Gibran masih memimpin kota Solo sedangkan Anies pernah jadi gubernur DKI Jakarta. Ketiga, dalam pertemuan ini keduanya sama-sama diuntungkan. Anies akan mendapat efek positif. Orang yang selama ini resisten dengan Anies merasa ternyata Anies bisa bertemu dengan Gibran yang merupakan putra sulung Jokowi. Resistensi kepada Anies mungkin saja berkurang seiring pertemuan Anies dan Gibran. Kemudian Gibran pun akan mendapat saran yang bermanfaat dari Anies yang pernah satu periode memimpin kota besar seperti Jakarta. Hal ini sangat bermanfaat bagi Gibran dalam memimpin kota Solo. Pertemuan ini pun harus disikapi secara positif oleh masyarakat awam yang hanya menyimak perpolitikan sekilas. Jangan sampai masyarakat baperan dalam hal dukung-mendukung seorang baik di tingkat pileg maupun pilpres. Karena orang yang kita anggap berlawanan dalam suatu momen tertentu akan bertemu dan penuh canda tawa. Jadi alangkah baiknya jika masyarakat tidak terlalu fanatik dalam hal dukung-mendukung. Lebih baik sedang saja, hingga jika kalah ya biasa saja, tidak sampai mengalami kekecewaan yang berlebihan. Biasa saja.